Kemudian selanjutnya kita bicara tentang analisa varian. Jadi setelah anggaran itu jadi, kemudian praktek benerannya, kondisi aktualnya juga akhirnya sudah terjadi, kita akan membandingkan sesuatu yang sudah tertulis di anggaran dengan sesuatu yang terjadi di kenyataan aktualnya. Selisih kondisi yang diharapkan di anggaran dengan yang terrealisasi di aktualnya, selisihnya itu namanya varian. Kita akan menganalisa varian yang terjadi, apakah merugikan, unfavorable, atau menguntungkan, favorable. Kali ini kita akan membahas satu persatu variannya, itu jauh lebih dalam lagi, khususnya untuk 3 biaya produksi. Ada direct material, ada direct labor, sama factory overhead. Nah, yang factory overhead itu dibagi jadi 2 lagi. Ada yang factory overhead variable, ada yang factory overhead fixed tetap. Nanti skemanya untuk 3 biaya produksi itu selalu sama seperti ini. Yang paling kiri simbolnya biaya aktual itu adalah AKI kali AP. Nah, daripada nanti kita berurusan dengan teoretikal kayak gini, AKI itu actual quantity, AP itu actual price, nanti langsung kita praktekkan dalam case sebuah soal, apa itu AKI, apa itu AP ya, bagaimana kita menemukannya. Kemudian yang paling kanan itu adalah anggaran. Kalau di bahasa Inggris kan itu standar, jadi depannya selalu S, standard quantity, standard price, SQ kali SP. Yang di tengah-tengah itu adalah kombinasi kondisi aktual sama standar. Quantity-nya pakai actual, actual quantity, price harganya pakai yang di anggaran standar. Sehingga kombinasinya AKI kali SP, actual quantity kali standard price. Selisih kotak yang kiri sama tengah namanya varian harga, price variance. Selisih yang kotak tengah sama kanan namanya varian kuantitas, quantity variance. Kalau di total, varian harga tambah varian kuantitas, atau kotak yang paling kiri dibandingkan dengan kotak yang paling kanan, itu namanya total varian anggaran fleksibel. Saya akan mulai mengerjakan soal. Sebelum saya masuk, kita coba identifikasi dulu. Tadi ada 4 istilah ya. AKI, actual quantity, AP, actual price, SQ, standard quantity, sama SP, standard price. Di sini PT Just Do It punya beberapa data. PT Just Do It ini adalah pabrik yang memproduksi pakan ternak. Kemudian diketahui harga standar direct material per kilo. Nah, harga standar direct material per kilo inilah yang disebut dengan, ada yang mau coba jawab nggak? Sudah muncul Excel-nya teman-teman? Ya, Bu. Nah, kalau ada 4 istilah, AKI, AP, SQ, dan SP, mana yang lebih cocok untuk mewakili bahasa Indonesianya harga standar? Harga standar ya. Berarti standar itu depannya kan pasti yang S. Nah, standard quantity atau standard price? SP. SP atau standard price. Harga itu price bahasa Inggrisnya ya. Jadi harga standard price 3.600 itu adalah SP. Itu cara kalian mengidentifikasi soal. Kita lanjutkan lagi. Jumlah direct material yang dibeli aktual. Jumlah itu berarti kuantitas. Di sini dinyatakan ya kalau ini pakan ternak dari palawija satuannya kilogram. Kalau ini kita lagi bicara benda cair satuannya bisa liter dan sebagainya ya macam-macam. Di sini kilogram lambang kuantitasnya. Ada kata-kata aktual di sini. Berarti ini lebih tepatnya untuk AKI, actual quantity. Nah, actual quantity dalam sebuah soal itu ada yang dibagi menjadi actual quantity yang dibeli dan actual quantity yang dipakai. Ini adalah yang dibeli. Jadi 40.000-nya AKI beli, actual quantity yang dibeli. Kemudian berikutnya kita menemukan lagi istilah nilai pembelian direct material. Nah, kalau kalian mendapati sebuah soal nilai pembeliannya ratusan juta, kemudian harga standarnya dalam per kilo alias kecil karena ini per kilo, tapi nilai pembeliannya rupiahnya sudah ratusan juta besar karena ini total.
Yang dimaksud price di sini, entah itu standard price atau actual price, itu harus yang per kilo ya. Sehingga kalau ini 128 juta adalah nilai pembelian, sedangkan kita tahu yang dibeli tadi 40.000, mari kita bagi. 180 juta dibagi 40.000 yang tadi kita beli. Jadi harga per kilo itu namanya actual price, harga aktual. Jika ada pertanyaan langsung disela ya saya. Kemudian berikutnya lagi, di sini ada sebuah informasi variannya. Varian DM usage itu bahasa Inggris dari pemakaian. Yang kotak kiri sama tengah itu namanya varian harga. Yang kotak tengah sama kanan itu namanya varian kuantitas. DM usage variance ini lebih ke arah yang kuantitas. Jadi 3.600.000 itu saya letakkan di sini. 3.600.000 unfavorable. Itu selisih kotak yang tengah sama kanan. Berdasarkan data di atas, hitunglah harga beli aktual per kilo. Sudah saya hitung. Ini tadi pertanyaannya. Harga beli actual price-nya didapatkan tadi 128 juta dibagi 40.000. Pertanyaan kedua, berapa varian harga beli bahan baku? Ini pertanyaan kedua. Varian harga. Varian harga itu berarti kita harus bisa menyelisihkan kotak yang kiri dengan kotak yang tengah. Kita buat dulu kotak-kotaknya. Ingat-ingat, yang paling kiri itu selalu mencerminkan kondisi aktual. Jadi actual quantity beli kali actual price. Yang paling kanan selalu anggaran, jadi standard quantity kali standard price. Kalau yang tengah-tengah selalu kombinasi AKI sama SP. Nah, khusus bicara tentang bahan baku direct material, tolong dibedakan actual quantity yang dibeli sama actual quantity yang dipakai. Dari informasi yang sudah kita peroleh, AKI belinya tadi 40.000, saya masukkan AKI belinya 40.000. Di sini juga ada AKI beli 40.000 begitu. Kemudian AKI pakainya tidak ada, dikosongin. AP-nya 3.200, saya masukkan AP-nya 3.200 per kilo. SK-nya juga belum ada. SP-nya 3.600 ya. Kita masukkan SP-nya 3.600. Kemudian kita lihat lagi di sini. Apa yang kira-kira bisa kita cari lagi begitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua, berapakah varian harga beli? Karena ini sudah ada isinya, mari kita kalikan. Yang paling kiri 40.000 kali 3.200. Yang tengah 40.000 kali 3.600. Varian harga itu adalah selisihnya. Namanya selisih itu nggak bisa negatif ya. Yang lebih besar kurangkan dengan yang lebih kecil. Nah, disebut dengan apa ini? Masih ingat nggak kalian? Pilihannya menguntungkan favorable, tidak menguntungkan unfavorable ya. Ingatkah kalian dalam membandingkan suatu varians, kita selalu dua angka ya, kiri dan kanan. Kiri itu selalu mencerminkan aktual, kanan itu selalu mencerminkan anggaran. Di sini kirinya 128, aktualnya berarti 128, anggarannya 144. Berarti aktualnya lebih kecil. Lebih kecil. Nah, lebih kecil itu disebut dengan menguntungkan atau merugikan. Tergantung konteksnya kita bicara apa. Di sini kita bicara bahan baku. Bahan baku itu biaya, cost. Berarti kalau kita lagi bicara biaya, kalau aktualnya lebih kecil, apa itu? Favorable. Favorable atau menguntungkan. Begitu caranya teman-teman. Saya singkat F ya. Selesai, itu penyelesaiannya. Berapa standar kuantitas bahan baku? Standar kuantitas bahan baku itu disimbolkan dengan SQ, standard quantity. Nah, masalahnya
Ini standar kuantitinya belum diketahui dan itu jadi pertanyaan yang ketiga. Nah, aki pakainya ini nggak ditanyakan. Saya mau memberikan kalian suatu asumsi. Ada sebuah soal, ada sebuah case di dalam perusahaan nyata. Itu seperti ini ya kadang-kadang. Aki beli itu sama dengan aki pakai. Jadi kalian tadi beli material 40.000, itu dipakai semua untuk produksi juga 40.000. Jadi yang dibeli adalah yang digunakan. Nah, dengan asumsi begitu, maka ini aki pakainya juga 40.000 kilo ya. Jadi aki pakainya sekali lagi sama dengan aki beli 40.000. Jika di soal tidak diketahui berbeda berarti sama teman-teman. Nah, saya kalikan 40.000 dengan 3.600. Yang sebelah kanan tidak bisa dikalikan karena SQ-nya belum terisi. Dan SQ lah itu yang jadi pertanyaan terakhir, standar kuantitas bahan baku. Bagaimana caranya teman-teman mencari SQ? Caranya gunakan jembatannya ini. Variansi yang sudah diketahui itu menjadi jembatan yang membantu kita untuk menemukan angka di sebelah kotak yang paling kanan. Coba ya, kita logika bersama, kalian jawab saya ya. Dalam membahas suatu varian, itu akan berhubungan dengan dua angka, kiri dan kanan. Kiri itu mencerminkan kondisi aktual, kanan itu mencerminkan kondisi anggaran. Dibilang di sini, 3.600.000-nya selisihnya dua kotak ini tuh merugikan, unfavorable. Kita lagi bicara bahan baku. Bahan baku itu biaya. Dikatakan biayanya perusahaan itu rugi kalau aktualnya lebih titik-titik daripada anggarannya. Coba jawab. Lebih besar. Lebih besar. Nah, 144 juta itu lebih besar daripada yang ada di sini. Walaupun ini belum diketahui, kita bisa tahu. Selisihnya kan 3.600.000. Kita buat saja 144-nya lebih besar, berarti sebelah kanannya berapa? 144 dikurangi 3.600.000. Betul sekali. Itu nanti akan sering menjadi kayak trik-trik yang perlu kalian ketahui dalam mengerjakan sebuah soal ya. Jadi mencari total varian itu bisa dari bagaimana? Ini dikurangi 16 juta kurangi 3.000. 3.600.000. Kalau varian harga sama varian kuantitasnya punya istilahnya ekor yang beda, satunya favorable, satunya unfavorable, betul. Dikurangkan, selisihkan. Kalau misalnya sama ya, sama-sama F dijumlah, sama-sama UF dijumlah. Tapi karena ini beda, satunya F, satunya UF, kurangkan. Nah, kemudian hasil selisihnya ikuti yang tadi akhirannya angka yang lebih besar. Jadi kalau tadi F-nya 16 juta, UF-nya 3.600.000, berarti 12.400.000-nya adalah favorable. F. Oke, bisa. Terus teman-teman lihat soalnya. Kalau aki beli sama kayak aki pakai dalam kasus soal seperti ini, teman-teman juga bisa langsung membandingkan kotak yang paling kiri dengan yang paling kanan. Nah, sama kan 12.400.000. Kemudian kiri aktual 128, kanan anggaran 140.400. Kiri aktual, kanan anggaran. Aktual lebih kecil daripada anggaran. Kita lagi bicara biaya, berarti bagus kita menghemat, kita untung, favorable. Kita menuju ke soal berikutnya masih tentang direct material ya. Sebelum kita membuat skemanya yang tadi, mari kalian cari dulu 4 istilah AKI, AP, SQ, SP. Coba kerjakan dalam waktu beberapa menit ini dulu ya. Dibaca dulu soalnya. Diketahui PT Sentosa Jaya, perusahaan yang pabrikan memproduksi tas, punya standar bahan baku per unit. Apa itu simbolnya? Standar bahan baku per unit. Standar loh ya, berarti kan jelas S. Nah, kemudian pilihannya 2, SQ atau SP yang standar kan? SQ atau SP? SP Bu. Kok bisa SP? SQ. Ya, kok bisa SQ? Ayo ada perdebatan. SQ atau SP? Soalnya kan 2 meter itu kan bahannya. Betul. Kalau Itu biaya yang dilihat standar itu satuannya. kan Ya. Ada Angel, ada Yeskiel, yang benar Angel tadi. Yeskiel Vincent. Ini lihat satuannya aja. Kalau ini satuannya meter ya, kita kan nggak mungkin memberikan harga price dengan satuan meter. Jadi kalau satuannya kilogram, liter, meter, itu satuan kuantitas di sini. Sehingga 2
Itu adalah SK. Nah, kalau yang ini biaya standar per meter persegi adalah 16.000. Nah, ini baru. Biaya standar. Apa itu simbolnya? SP. Betul sekali. Ini kan rupiah, dolar, mata uang, moneter. Standar harga, standar price 16.000. Terus teman-teman saya sampaikan. Ingatkah kalian tadi? Yang menjadi acuan AP, actual price, SP, standard price, itu harus harga per kuantitasnya ya. Kalau tadi ngomongin kilogram, palawija, kalau di sini ngomong kain, kulit, satuannya meter, ini sudah harus harga per meternya. Tidak boleh harga yang totalnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memproduksi 25.000 unit produk. Nah, untuk apa sih? Dikasih tahu kita itu mau produksi berapa unit tas. Untuk mengalihkannya dengan SK. Ya, itu sekali lagi ya. Kalau yang tadi kebetulan kita menemukan SK-nya langsung. Oh iya teman-teman, sampai belum menemukan SK. SK-nya tadi kalau mau dicari bisa nggak? Kita kan sudah menemukan kotak yang kiri sama yang kanan. Tengah sama kanan. Bagaimana kalau mau mencari SK berarti? 140.400 dibagi 3.600 ketemu 3.900. 140.400 dibagi 3.600. 140.400 dibagi 3.600. Bagus. Gitu ya, Vincent. Nah, yang di sini agak beda. SK-nya bukan dari hasil perkali-kalian di dalam kotak sana, tapi di sini pakai pengertian. Inilah pengertian SK, teman-teman. Standar kuantitas pada unit aktual yang diproduksi. Jadi saya mau pesan sama kalian diwakili oleh soal ini juga, case ini juga. Kalau nanti ada unit produksi yang dianggarkan, sama unit yang diproduksi aktual benerannya, ini pakai yang aktual ya. Sekali lagi ini pakai yang aktual. Kemudian lanjut lagi. Untuk produksi 25.000 unit tas tadi, perusahaan telah menggunakan 53.500 bahan baku. Apa sih Mbak untuk 53.500 ini? Aki pakai. Bagus sekali. Itu namanya aki pakai 53.500. Jumlah pembelian selama bulan tersebut adalah 858 juta. Ini kan ada rupiahnya. Berarti itu apa? Jumlah pembelian selama bulan tersebut. Nah, berarti yang benar-benar dibeli kan? Apa ayo? AP. AP. Tapi Gabriel Wendy, ingat kata tadi saya bilang, kalau kita mau bicara tentang AP, benar ya, ini mengarah ke AP teman-teman. Karena ini jelas price, lalu kita bayar beneran, itu harga aktualnya berarti, actual price. Nah, tapi SPAP itu harus dalam satuan, kalau beli tepung harus per kilonya, kalau beli telur harus per butirnya, per kilonya, misalnya begitu. Atau di sini ngomongin kulit harus per meternya. Gimana caranya? 858 juta bagi 55.000. Bagus sekali. 858 juta bagi 55.000. Ya, terakhir sudah ketebak ya. 55.000 meter itu apa? Jumlah pembelian dalam meter. Aki beli. Aki beli. Bagus. Setelah informasinya lengkap seperti ini saya kalikan, berarti hasilnya 50.000. Nah, setelah lengkap seperti ini, ayo mari kita masukkan ke dalam kotak yang sudah kita siapkan. Ingat-ingat kembali, kalau kita bicara direct material, paling kiri Aki AP, paling kanan SKSP, tengah-tengahnya persilangan antara A-nya actual quantity, yang standarnya standard price. Nah, beli sama pakainya dalam kasus ini berbeda. Aki beli 55.000 kali AP 15.600. Aki beli 55.000 kali SP 16. Aki pakai 53.500 kali SP 16.000. Paling kanan SK 50.000 kali SP 16.000. Setelah teman-teman memasukkannya ke dalam kotak, kalau memang sudah bisa lengkap, kita kalikan semuanya. Sambil ditanyakan, jika ada angka yang belum berhasil kalian peroleh, berasal dari mana, atau istilah yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke pertanyaan di soal ya. Hitunglah analisa varian harga beli. Varian harga beli itu selisih yang mana? Kotak yang harga beli. Yang 880 kurangi 858. Kotak yang kiri dengan tengah. Bagus. Varian harga. Ambil yang lebih besar, kurangi yang lebih kecil. Nah, saya panggil Otniel ya. Tadi Otniel yang menanyakan ke saya bagaimana cara menentukan favorable atau unfavorable. Mana Otniel? Iyap. Yang sebelah kiri 858, sebelah kanan 880. Di chapter ini kalian ingat-ingat, kiri aktual, kanan anggaran. Berarti aktualnya Unfavorable, Bu. Sebentar, aktualnya berarti lebih kecil. Kecil. Kita lagi bicara direct material itu biaya, cost. Kalau kamu punya pabrik, aktualnya ternyata lebih kecil daripada yang ditargetkan, berarti itu adalah untung atau rugi? Untung. Untung, bahasa Inggrisnya berarti? Favorable. Favorable. Sekali lagi ya. Pertanyaan yang berikutnya untuk varian pemakaian. Kalau di sini disimbolkan dengan varian kuantitas, quantity variance. Ambil angka yang lebih besar, selisihkan dengan yang lebih kecil, kotak yang tengah sama kanan. Gimana tadi, Otniel? Kiri 856, kanan 800. Kiri aktual, kanan anggaran. Berarti aktualnya lebih besar. Nah, aktualnya lebih besar. Kita lagi bicara biaya bahan baku. Berarti kita menargetkan 800, tapi ternyata kenyataannya 858. Unfavorable ya? Bagus, itu namanya merugikan atau unfavorable. Terima kasih. Soal ini, pertanyaan terakhir adalah berapa analisa varian anggaran fleksibel total? Variannya bahan baku ini loh berarti. Berapa total varian? Coba dijawab. 34 juta. Ya, gimana Nadia caranya? 22 juta favorable. Ya. Tambah 56 juta unfavorable. Ya, lalu kan enggak sama. Ini F sama UF, berarti dikurangi. Kurangkan, hasilnya 34 juta, benar. Lalu? Favorable. Favorable atau unfavorable-nya bagaimana cara memutuskannya? Lihat aja yang paling besar. Yang lebih besar yang mana? 56 juta unfavorable. Nah, 56 UF, 22 F. Berarti lihat yang 56? UF. Ya. Kemudian Nat, tahu nggak? Kalau yang tadi saya tawarkan dua cara, bisa juga membandingkan kotak yang paling kiri sama yang paling kanan ya. Kenapa cara yang ini nggak bisa? Kalian nggak akan bisa mendapatkan kotak yang kiri dengan yang paling kanan itu nggak cocok. Kenapa? Ayo, logikanya kenapa? Kenapa total variannya harus menjumlahkan varian harga tambah varian kuantitas? Seperti yang dilakukan barusan kita bersama Nadia. Kenapa nggak bisa langsung membandingkan kotak yang kiri sama kanan? Apa logika matematikanya? Karena di soal ini, kasus ini, aki beli sama aki pakainya beda. betul sekali. Aki beli sama aki pakainya tidak sama. Itu yang perlu kalian berikan catatan. Selesai, ini adalah varian anggaran bahan baku ya. Sesuai dengan yang di PowerPoint nanti. Nah, ini nanti kalian bisa belajar dari sini juga. Sama, analisanya juga demikian. Sudah kita temukan. Kenapa ada varian? Ya ini nanti ya buat pelajarannya perusahaan. Kalau bicara tentang varian harga beli di sana ya kita carilah supplier yang bisa berikan diskon supaya variannya jadi favorable, menguntungkan. Atau cari harga supplier yang lebih murah. Atau kualitasnya cari yang lebih cocok untuk kita tapi mungkin harganya lebih bisa dihemat. Kalau tentang varian pemakaian, misalnya jangan boros, berarti tenaga kerjanya kita harus dilatih lagi biar sekali menggunakan ya nggak ada produk yang cacat atau produk yang tidak sesuai dengan spek kita. Jadi sekali menggunakan bahan baku yang harus jadi produk yang komplit gitu ya. Lakukan tambahan pengawasan, kemudian dicek apakah kualitasnya bahan baku itu sudah oke, kayak gitu teman-teman.